Halo teman-teman, ketemu lagi ya. Senang banget bisa menyapa teman-teman semua. Nah, seperti biasa, yang lagi bahagia dan lagi lancar semuanya rezekinya termasuk ya, bagus, tetap semangat. Dan buat teman-teman yang lagi kurang lancar, lagi kurang bahagia juga, atau lagi kurang kurang puas dan kurang lain-lainnya ya teman-teman ya, jangan menyerah, tetap semangat, tetap berdoa, dan tetap berusaha. Dan yakin kalau semua akan berlalu dan segera ada titik terang buat kita semua. Amin. Oke, nah sekarang kita biar yang ringan-ringan dulu, biar jadi bahagia teman-teman. Kita bahas yang ringan-ringan dulu ya, yaitu unboxing action figure lagi teman-teman. Nah, kali ini yang mau kita bahas adalah unboxing action figure karakter dari film Ultraman. Tapi Ultraman-nya itu bukan Ultraman yang live action yang yang dulu-dulu ya, tapi Ultraman yang Netflix teman-teman, yang animasi 3D gitu ya. Teman-teman tahu ya, bisa cek di Netflix mungkin ya, Ultraman Netflix kayak gimana. Jadi Ultraman-nya itu bukan yang dia berubah jadi raksasa, tapi dia kayak pakai armor, pakai suit gitu loh teman-teman. Jadi mirip-mirip kayak Iron Man gitulah. Nah, ini kebetulan yang mau kita bahas adalah salah satu karakternya, yaitu si Moroboshi, atau kalau suitnya itu namanya Seven ya. Jadi mirip sama Ultra Seven lah ya. Dan kebetulan Ultra Seven itu salah satu Ultraman yang saya suka dari dulu ya, dari kecil, dari saya SD dulu. Kelihatannya dia keren gitu ya, banyak faktor warna merahnya di suitnya, beda sendiri sama Ultraman yang dulu-dulu ya teman-teman ya. Jadi kelihatan keren aja, nggak tahu. Nah, kali ini kita mau bahas si Ultra Seven versi Netflix ya teman-teman ya, si Moroboshi. Langsung tanpa berlama-lama lagi kita buka aja ya. Ini paketnya seperti biasa baru datang. Saya pre-order beberapa minggu yang lalu. Terus ya baru datang sih teman-teman paketnya. Ini masih dibungkus sama bubble wrap juga, biar teman-teman juga punya pengalaman lah, biar bisa mengalami gimana unboxing dari baru. Jadi saya pun belum lihat isinya seperti apa teman-teman. Ayo check it out. Ini dia teman-teman boxnya si dan Moroboshi. Kita buka aja ya. Ini masih ada cover plastiknya. Ayo kita buka lagi. Ya, ini kotaknya atau boxnya teman-teman. CD Toys Ultraman Netflix dan Moroboshi atau Ultra Seven suitnya ya, suitnya Seven bukan Ultra Seven, suitnya namanya Seven. Dan Moroboshi kurang lebih seperti ini ya. Boxnya mirip-mirip dengan Iron Man gayanya teman-teman. Jadi ada ini di depannya, ini modelnya kayak boxnya ini bahannya dari hard karton, terus printingannya ini kayak hologram gitu ya teman-teman. Tuh bisa dilihat pantulan-pantulan cahayanya kelihatan di sini. Lalu di depan ini ada tulisan bahasa Mandarin, terus bawahnya dan Moroboshi teman-teman, dan Moroboshi. Terus di pojok sebelah sininya ada CD Toys logonya. Terus ada si Moroboshinya atau si Seven-nya ini. Si Seven-nya ini lagi pose pakai pedang, karena memang di filmnya juga dia pakai pedang teman-teman, jago pedang ceritanya. Lalu sini ada tulisan Mandarin lagi, saya kurang paham maksudnya apa. Terus di sini ada tulisan Mandarin lagi, sini ada copyright ya, CD Toys gitu ya, CD Toys. Terus TPC, ISTS, UMPC itu saya juga kurang paham itu maksudnya apa teman-teman. Tapi ini copyrightnya ada di sini semua. Oke.
Terus di sebelah sininya ada tulisan Mandarin lagi. Terus copyright ZD Toys di atasnya, ya teman-teman ya. Terus di bawahnya ada stiker Songdong Toy, ya kepanjangan dari ZD Toys. Oke teman-teman. Lalu sebelah sininya sama ya, tulisan Mandarin lagi, cuma tanpa stiker ya teman-teman ya, polosan aja gitu, kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Bawahnya polos, atasnya juga polos hitam, belakangnya, nah di belakangnya ini, nah kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya. Ya, belakangnya ini ada gambar si Moroboshinya atau Seven, terus dia lagi pose. Nah posenya ini yang menurut saya bisa dilihat juga teman-teman di gambar yang sebelah sini, aksesorisnya bejibun teman-teman, banyak banget. Jadi ada senapan rifle-nya, terus ada senapan besarnya juga, terus ada pedangnya 2 lagi kanan kiri dia dapat. Plus ini yang menarik ya, ada sarung pedangnya, jadi bisa ditarik gitu, pedangnya sama sarung pedangnya bisa dikeluarin, bisa dipisahin teman-teman. Itu cukup menarik sih buat saya sih ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih aksesorisnya agak bejibun, jadi hal yang menarik sih. Kenapa saya prioritasin beli ini dulu ya, karena agak berebut teman-teman pre-ordernya ternyata gitu. Nah, jadi saya prioritasin ambil yang si Moroboshi dulu, karena menurut saya memang salah satunya karena saya suka Ultra Seven gitu ya. Terus secara aksesoris dia kelihatannya kok paling menarik ya kalau menurut saya ya teman-teman ya. Tapi mungkin kalau teman-teman ada yang beda pendapat nggak apa-apa, ketik aja di kolom komentar ya teman-teman ya. Nah terus di bawahnya ini balik lagi tulisan-tulisan Mandarin yang saya kurang paham artinya apa teman-teman. Ya oke, kurang lebih seperti itu boxnya. Sekarang tanpa lama-lama lagi kita langsung buka saja isinya apa ya teman-teman ya, si Moroboshinya ini. Nah cara bukanya mirip seperti Iron Man figure teman-teman. Jadi di sininya itu ada magnetnya sebelah sininya, jadi tinggal dibuka aja, nutupnya juga gampang jadinya, tinggal ditempel aja dia udah langsung nempel, udah langsung ngeklik karena ini ada magnetnya teman-teman ya. Kita buka ya, jadi ini langsung kelihatan ya si Seven-nya teman-teman, Seven-nya. Lalu di layer keduanya ada aksesorisnya teman-teman, kita keluarin aja dulu ya. Ya jadi ada 2 ini teman-teman, ada si Seven-nya dan ada aksesorisnya. Kita sebelum masuk ke Seven-nya, kita ke aksesorisnya dulu ya teman-teman ya. Oh bahkan 3 teman-teman, ini bisa dibuka lagi. Aksesorisnya lihat ya, bejibun teman-teman, banyak gitu. 1, 2, 3, ada 3 layer jadinya, figurnya sama aksesorisnya, termasuk stand base-nya juga. Nah kita buka yang di sini dulu ya teman-teman ya. Kita buka yang sini dulu, buka yang sini dulu. Jadi kita bongkar satu-satu, kita dapat apa aja. Nah ini yang cukup keren lagi, di figur ZD Toys kali ini kita dapat head sculpt teman-teman. Head sculptnya si Moroboshi teman-teman ya, bisa lihat ya. Dan ini head sculptnya cukup akurat sih kalau saya lihat ya, dengan yang di film Netflix ya teman-teman ya. Tuh ya teman-teman bisa lihat ya mukanya si Moroboshi. Keren ya teman-teman ya. Jadi tanpa suitnya waktu di face-nya dia nggak ditutup gitu, atau di wajahnya dia nggak ditutup. Cukup keren ya teman-teman ya. Ini yang coba kalau Iron Man kemarin ZD Toys bisa bikin seperti ini, wow mantap sekali sih sebenarnya sih. Tapi nggak apa-apa, ini di Ultraman udah cukup keren sih. Lalu kita dapet tangan-tangan ya teman-teman, banyak. Jadi ini mungkin buat yang megang pedang, atau nanti juga ada yang buat megang senapan teman-teman. Tuh ya, jadi untuk alternatif tangan-tangannya juga banyak. Saya lihat 1, 2, 3, 4, 5 pasang, plus satu lagi 6 yang udah nempel di sini. Jadi ada 6 pasang tangan teman-teman yang bisa kita modifikasi atau ganti-ganti sesuai kebutuhan posenya teman-teman mau kayak gimana. Lalu ini stand base-nya. Stand base-nya agak simple ya teman-teman ya, seperti seperti Iron Man pada umumnya gitu ya.
seperti yang punya Iron Man. Jadi stainless begini aja, plastik, bahannya plastik. Terus ya ini ada tulisannya Ultraman anime version teman-teman. Ya sisanya tulisan Mandarin yang saya kurang paham. Kurang lebih seperti ini base-nya. Lalu yang kedua, di layer kedua, nah ini yang menarik juga teman-teman. Nah ini yang menarik juga teman-teman. Jadi ada senapan besar teman-teman, ada dua ya senapan besarnya buat di kanan dan kiri teman-teman. Senapan besarnya ini kalau nggak salah kayak gini sih gitu. Jadi ini yang depannya, ini yang belakangnya gitu. Si Moroboshi suka pakai gitu ya kalau buat ngelawan musuh-musuhnya yang udah level kuat lah. Lalu ini senapan kecilnya gitu ya. Senapan kecilnya saya kurang inget jujur, dia pakai di episode berapa atau di season berapa, saya jujur kurang inget dia pakainya di mana. Mungkin teman-teman bisa ingat ini. Saya lebih ingat yang senapan besar itu sih teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang berikutnya ada lagi. Nah ini nanti bisa ditaruh di pundaknya si Moroboshi, biar jadi kayak jetpack begitu sih. Jadi ditaruh di pundaknya gitu ya teman-teman ya. Lebih seperti itu. Lalu ini nanti buat yang di pahanya. Nanti kita lihat ya, bisa ditempel-tempel. Oke, tadi aksesorisnya sudah semua. Sekarang kita pindah ke Moroboshinya ya teman-teman ya. Ke Moroboshinya, si tokoh utamanya. Ya, ini dia teman-teman, Seven atau dan Moroboshi. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat ya, gimana menurut teman-teman sekilas pandangan pertama terhadap si Ultraman 7, Suit 7 dan Moroboshi, gimana teman-teman? Bisa lihat ya. Ini jadi sudah ditempel pedangnya kanan kiri teman-teman, dan ini bisa digoyang-goyang ya buat pedangnya. Jadi nggak harus kaku vertikal atau horizontal begitu. Vertikal begitu, tapi kita bisa atur biar agak miring biar lebih keren lah gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sekilas saya lihat ini cukup keren ya teman-teman ya. Balik lagi, spesialisasinya ZD Toys itu yang kerennya itu menurut saya adalah painting lagi teman-teman. Balik lagi seperti yang mereka lakukan pada figur-figur Iron Man-nya teman-teman. Jadi walaupun ini plastik sebenarnya, tapi kita bisa kalau yang nggak tahu, kalau yang nggak megang gitu ya, kita bisa salah kira, mungkin kita pikir ini diecast teman-teman, karena paintingnya ini ya mengkilap gitu ya teman-teman ya. Tuh, bisa lihat ya pantulan-pantulan cahayanya di sini. Jadi metalik gitu gaya-gayanya, arah-arahnya gitu. Dan ya buat saya sih ya ini salah satu yang saya suka juga sih dari ZD Toys. Dan saat mereka udah announce kalau mereka akan keluarin Iron Man seri Netflix dan udah ada foto-fotonya, wow, langsung saya juga excited gitu loh. Terutama yang ini ya teman-teman ya, yang seri 7 ya, buat si Moroboshi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, apakah ini movie accurate teman-teman, terutama buat yang udah pada nonton. Bisa lihat, nah ini banyak merahnya, paintingnya. Terus di sini silver, jadi kombinasi merah dan silver. Lalu ini yang cukup menarik teman-teman, yang tadi saya bilang pedangnya ini meskipun kecil begini ya, tapi dia bisa ditarik teman-teman, dan agak keras bentarnya teman-teman ya. Nah, agak keras nariknya, ada ininya, ada kayak
ada kayak kliknya gitu loh di sini teman-teman saat udah maksimal. Jadi bisa nggak gampang copot teman-teman. Ya, ini saat ditarik juga keren sih. Jadi niat bikinnya. Tuh teman-teman bisa lihat ya. Wow, ini pedangnya teman-teman. Ini pedangnya, ya keren ya. Bahannya plastik teman-teman, tapi ya cukup niat sih. Dia di painting sedemikian rupa jadi kayak pisau beneran gitu, blade beneran. Ya, ini yang salah satu yang saya sangat excited gitu saat nungguin si Moroboshi ini teman-teman. Ini bisa dimasukin sampai ada klik lagi gitu ya, ada klik, udah dia udah nempel, udah nggak bakalan copot lah teman-teman. Jadi ya ini salah satu yang keren sih menurut saya sih, pedangnya juga gitu. Ya kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah sekarang mungkin langsung kita bahas artikulasinya aja ya teman-teman ya. Artikulasi untuk kepalanya, dia bisa ke kanan dan ke kiri bisa, nggak masalah. Atas bawah sedikit, nggak banyak. Nenggleng-nenggleng juga sedikit teman-teman, nggak banyak ya, wiggle-wiggle. Lalu untuk di tangan ini seperti biasa, ini bisa di shoulder padnya bisa digoyang-goyangin, bisa kita arahin tangannya untuk 90 derajat teman-teman. Lalu ini juga bisa kita putar-putar 360 derajat teman. Lalu untuk sikunya bisa, dia ada double joint teman-teman, cukup dalam ya, bisa sampai sini, cukup dalam. Lalu untuk pergelangan tangannya bisa putar-putar teman-teman ya. Jadi mirip sama Ziritos Iron Man sih sebenarnya, nggak jauh-jauh beda. Lalu untuk torsonya bisa diangkat ya teman-teman ya, bisa diangkat, memungkinkan dia untuk agak bungkuk lalu agak tegap. Bisa kita turunin lagi, atau saat kita angkat dia bisa goyang kanan, goyang kiri teman-teman, tapi nggak banyak sih, sedikit ya, kurang lebih seperti itu. Dan di perutnya ada, nah bisa kita angkat juga teman-teman di perutnya ya, di perutnya bisa kita angkat. Lalu ya untuk ini aja sih teman-teman ya, untuk lebih bantu membungkuk atau mendongak, tapi sebenarnya nggak terlalu banyak juga sih ya kayaknya ini ya, kurang lebih seperti itu. Tuh ya, bisa diangkat, bisa diturunin lagi. Oke, jadi artikulasinya ada di torso dan di perut, ada dua di bagian badannya. Oke, kalau untuk kaki dia bisa ke depan dan ke belakangnya seperti ini teman-teman. Jadi di lututnya sendiri dia ada double joint teman-teman, jadi tekukan lututnya bisa cukup dalam sebenarnya ya teman-teman ya, kurang lebih seperti ini. Terus untuk kakinya dia bisa, pergelangan kakinya bisa putar-putar teman-teman, bisa putar-putar, tapi atas bawah sedikit aja ya, kurang lebih seperti itu sih kalau untuk artikulasinya dari kepala sampai ke kaki ya teman-teman. Nah sebelum kita maju lagi, saya notice nih ada sedikit cacat painting, tapi sedikit aja ya, titik nih di bagian dadanya ada titik warna silver sedikit ya teman-teman ya, sedikit. Terus di bagian sini, bagian shoulder padnya, mungkin teman-teman bisa lihat ada sedikit goresan warna merah ya teman-teman ya. Jadi ya itu aja sih, selebihnya saya lihat oke semua, jadi paintingannya oke semua, nggak ada yang bocor-bocor atau bleberan lagi paintingannya ya, bisa lihat ya teman-teman ya. Jadi overall sih saya nggak ada masalah sih ya teman-teman ya, karena itu minor sih kalau menurut saya. Balik lagi dengan harga yang kita bayarkan untuk mendapatkan figur ini ya, masih cukup oke lah teman-teman ya. Oke, next kita akan coba untuk pasangin aksesorisnya ya teman-teman ya. Untuk backpacknya ini kita bikinnya seperti ini, kita tekuk, lalu ini kita tempel ya. Di sini ada lubang 2, kita tempel ke sini ya. Jadi cukup mudah teman-teman, tinggal kita tempel, sudah jadi langsung begitu aja ya. Nah ini fungsinya sebenarnya buat naruh pistol-pistolnya nih teman-teman
naruh pistolnya. Nah, taruh seperti ini. Satu lagi ditaruh seperti ini teman-teman. Ya, kurang lebih seperti ini ya teman-teman ya, buat naruh senapan-senapannya. Jadi ini akan fungsinya kayak gini nih. Jadi si Moroboshinya bisa langsung ambil senapannya, ceritanya langsung diambil gitu ya. Ya kurang lebih sih seperti itulah ceritanya ya. Oke, itu backpacknya sudah kita pasang. Kurang lebih begini teman-teman ya. Jadi ini buat yang senapan versi besarnya, yang buat ngelawan musuh-musuh yang kuat ya teman-teman ya. Cara megangnya kurang lebih seperti ini teman-teman, cukup keren ya. Jadi ada pedang, ada senapan versi besar, dan ada rifle versi yang kecil teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan dia mau ngelawan siapa, dia bisa ambil nanti di sini ya teman-teman ya. Oh iya, sama bicara soal head sculptnya, ini yang saya agak kurang suka ya teman-temannya, karena ini harusnya sih kalau di film kayaknya ini plastik transparan deh, di dalamnya itu ada matanya lagi teman-teman. Matanya di dalamnya itu pokoknya ada matanya lagi yang bisa nyala gitu ya. Cuma mungkin di sini agak disimplify sama ZD Toys, cuma dikasih plastik kuning aja seperti ini teman-teman. Ya, tapi balik lagi dengan harganya dan kualitas yang didapat, menurut saya sih masih tetap value for money sih ya teman-teman ya, masih bagus. Oke, sekarang kita coba ganti head sculptnya dengan si Moroboshi yang versi tanpa ini ya teman-teman ya, tanpa faceplate atau faceplate-nya lagi dibuka gitu ya. Ya, jadi ini bisa dicopot aja kepalanya, lalu kita bisa ganti dengan yang ini ya teman-teman ya. Agak keras sebentar, agak keras. Oke, sudah terpasang ya teman-teman. Jadi ini yang versi si Moroboshinya, mukanya nongol ya teman-teman ya. Gimana teman-teman, keren nggak? Lebih suka yang mana? Lebih suka yang pakai faceplate atau dia tanpa faceplate sehingga kelihatan wajahnya si Moroboshi? Kita bisa posekan seolah-olah dia lagi bawa topengnya juga ya teman-teman ya, seperti ini ya. Ya kurang lebih kayak gitulah gambarannya. Oke teman-teman, jadi setelah ini kita akan lihat footage-nya. Saya akan coba bikin pose-pose supaya teman-teman bisa lihat gambarannya. Mudah-mudahan sih sesuai ekspektasi ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita coba masuk ke kesimpulan dulu. Jadi menurut saya, balik lagi, figur Ultraman suitnya Seven si Dan Moroboshi ini, kalau menurut saya hal yang saya suka dari mainan ini atau figur ini adalah tentunya ininya ya teman-teman ya, paint jobnya ZD Toys tidak pernah mengecewakan, terutama si Dan Moroboshi ini atau Ultraman ini, karena dia mengikuti apa ya, mirip kayak patternnya Iron Man lah teman-teman. Jadi bahannya plastik tapi dia bisa bagusin di paint jobnya sehingga tampak seperti mainan diecast gitu loh teman-teman, figur diecast. Dan juga yang menarik berikutnya adalah pedangnya teman-teman. Pedangnya ini walaupun mungil, kecil, tipis, tapi ZD Toys itu keren banget. Dia bikinnya bisa dicopot teman-teman dari sarung pedangnya. Jadi pedangnya ini bisa dipisahin dari sarung pedangnya. Good job ZD Toys. Itu salah satu yang paling saya suka dari figur ini teman-teman. Lalu yang berikutnya kita dikasih head sculptnya, mukanya si Moroboshi. Jadi keren banget sih, kita bisa ganti-ganti mukanya biar nggak bosen ya teman-teman ya. Dan ini memungkinkan gaya-gaya lagi gitu loh, gaya yang lain lagi, karena mukanya muncul gitu loh teman-teman. Nggak seperti Iron Man yang mukanya muka
si Iron Man aja gitu, nggak ada muka Tony Starknya gitu ya. Tapi ya tetap Iron Man itu juga bagus juga sih menurut saya gitu ya. Ya, itu hal yang saya sukai dari figur ini. Lalu yang mungkin buat teman-teman perlu perhatian adalah, nggak tahu ya, ini kejadiannya mungkin di saya aja atau di tempat teman-teman ada juga, tapi mudah-mudahan hanya di saya aja ya teman-teman ya. Ada sedikit kekurangan paintingnya ya teman-teman. Ini hanya setitik sih sebenarnya sih. Kalau nggak mau terlalu memperhatikan detail lah, biarin aja gitu ya, nggak usah terlalu dipikirin. Lalu di sininya di shoulder padnya ada coretan merah gini ya teman-teman ya. Ini nggak tahu bisa dihilangin atau enggak, mudah-mudahan bisa dihilangin nanti. Kurang lebih sih seperti itu aja, karena minor sekali sih teman-teman. Jadi kalau nggak diperhatiin juga nggak terlalu kelihatan ya teman-teman ya. Sama paling senjatanya ini yang di belakang ini kelihatan plastik ya. Jadi kalau di sini udah kelihatan diecast, terus di sini ya ternyata kelihatan plastik, agak seperti mainan anak-anak teman-teman. Jadi ya ini agak mengurangi poin sedikit sih. Tapi overall menurut saya tetap dengan harga yang kita bayarkan, terus kita dapetin ini teman-teman, menurut saya tetap pantas sih, tetap pantas kita tebus dengan harga yang kita bayarkan. Kurang lebih saya dapat ini dengan harga Rp295.000 gitu ya. Jadi antara 295 atau 300 ribuan mungkin ya kalau di pasaran teman-teman. Ya kurang lebih seperti itu sih teman-teman untuk pengalaman unboxing dan kesan pertama melihat si Dan Moroboshi ini. Gimana kalau teman-teman ada yang mungkin sudah punya juga atau lagi nimbang-nimbang, bisa saling tukar pikiran atau cerita di kolom komentar ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan bisa bermanfaat buat kita semua. Oke teman-teman, segitu dulu. Thank you, tetap semangat.